Selamat malam. Malam ini kita mau bahas apa nih? Kita malam ini cari penonton dulu. Oke. Kita undang teman dulu, ya kan? Kita ajak teman-teman dulu untuk bergabung, Diskusi itu ya, tanya-tanya. diskusi, tanya-tanya apa, boleh bertanya. Nah, tunggu. Ada yang nonton nih? Trimurti. Selamat malam. Selamat Selamat bergabung. bergabung. Malam Bahas apa nih? ini kita mau bahas tentang e-pelajar. Jadi, pelajar itu apa sih yang belum tahu itu? Kita sudah sering banget teriak-teriak e-pelajar ini apa sih? E-pelajar aplikasi bimbingan online, bimbingan belajar online gratis. Kan udah banyak ya aplikasi bimbingan Ya, online. hanya berbayar rata-rata sih. Tapi keunggulannya e-pelajar itu yang pertama, e-pelajar gratis. Selamat malam Topan, selamat malam Om Andi. Terus teman-teman yang baru bergabung, selamat malam. Saya mau ngasih tahu kelebihan e-pelajar. Tadi yang pertama e-pelajar itu gratis, sama sekali tidak dipungut bayaran. Yang kedua, materinya berkualitas. Maksudnya gimana tuh materi berkualitas itu? Materinya sesuai dengan kurikulum. Berarti Kurikulum yang langsung ada. dari gurunya kan? Nah, materi itu dibuat oleh para guru. Para guru tenaga pendidik yang masih aktif mendidik. Jadi mereka tahu kebutuhan anak-anak itu apa. Dari mana kita menyampaikannya materi ini. Itu guru-guru memahaminya. Terus Terus apa lagi? yang ketiga ini gini ya, bukan gini, tiga. Yang ketiga, e-pelajar itu menyediakan virtual class. Apa tuh virtual class? Virtual class itu jika anak kesulitan memahami materi yang dia baca, ya, itu dia bisa bertanya langsung kepada gurunya secara live. Bukan robot yang menjawab, tapi gurunya. Berarti seperti les privat gitu ya? Nah, seperti private les atau les privat. Kalau ada fiturnya nggak itu? Hah? Ada fiturnya nggak itu? Ya itu fiturnya namanya ikhlas. Kelas itu ya? Menggunakan ikhlas. Nah, guru-guru yang bersedia menjadi mentor secara online tadi itu akan mendapatkan reward atau penghasilan tambahan. Dihitung dari durasi mengajar mereka. Gitu. Itu feedback untuk guru. Nah, itu feedback Kalau guru. untuk muridnya Muridnya tetap gratis. tetap gratis. Selamanya gratis. Pokoknya selamanya gratis. Di virtual class Tanpa. itu ada apa aja? Kita bisa tanya melalui chat atau bisa VN atau gimana? Di fiturnya ikhlas tuh pertama kali kita develop nih, itu kita baru bisa untuk chatting, kirim file, kirim video, permasalahan penyelesaian apa materi Oh, atau contoh materi yang nggak bisa diselesaikan seperti apa itu bisa dikirim. Berikutnya nanti kita akan develop dengan video call. Jadi mereka bisa live tatap muka dengan gurunya. berarti seperti Messenger atau WhatsApp. Nah, seperti itu, tapi lebih terfokus. Kalau Messenger, aplikasi WhatsApp yang lainnya kan nggak tahu itu guru Iya. atau siapa. Iya. Kalau di dalam e-pelajar udah pasti itu guru. Terus kalau ada yang tanya, Kenapa itu? kalau seumpama orang tuanya atau saudaranya dia guru, mau daftar di guru, caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalau untuk mendaftar menjadi guru, aplikasi e-guru ini tidak kita taruh di Play Store karena ditakutkan bukan guru nanti yang menggunakan. Jadi aplikasi e-guru ini kita kirim secara APK-nya kita kirim by email. Guru mendaftar dulu, mendaftar di e-pelajar. Nanti caranya ada linknya, kita taruh di sini nanti linknya, tinggal diklik, daftar, verifikasi bahwa Anda benar-benar guru, baru kita akan kirim aplikasinya. Syarat-syaratnya? Syaratnya harus guru yang masih mengajar. Syarat-syarat seperti surat atau apa gitu? Oh, tinggal difoto. Syarat-syaratnya difoto, di-scan. Nanti kita, kalau kita memerlukan detailnya lagi, kita akan menghubungi via WhatsApp untuk memverifikasi bahwa itu benar-benar guru dan mengajar. Berarti tinggal kirim soft file gitu ya? Ya, tinggal kirim soft file. Sangat mudah cara mendaftarnya. Dan di masa-masa sekarang lumayan bagus itu untuk mendapatkan hasil tambahan. Iya, buat set Nah, income. murid gratis,
guru dapat hasil tambahan. Inilah kelebihan pelajar yang orang bilang Bimbel online udah banyak, Bimbel online udah ada, ngapain pakai yang itu. Jangan bilang begitu dulu sebelum tahu. Lihat kualitasnya, Nah, lihat feedbacknya. gratis itu nggak selamanya murah, gratis itu nggak selamanya nggak berkualitas, gitu loh. Gratis itu karena ada sebuah terobosan atau pemikiran yang bisa membuat itu menjadi gratis. Jadi gratis itu tidak selalu sederhana. Gratis itu rumit. Terus kapan itu rencana ikhlas launching itu? Ikhlas launching minggu depan sudah launching ikhlasnya. Bisa dipakai. Sudah bisa dipakai ikhlasnya. Makanya segera sekarang daftar, download aplikasinya pelajar, daftar. Nanti begitu ikhlas itu sudah terilis, kalian mendapatkan berita update-nya, tinggal diupdate udah ada ikhlasnya. Berarti yang penting daftar di pelajar dulu, punya aplikasinya dulu, bisa gunain ikhlasnya. Nah, seperti itu. Nah, menjawab aplikasi ini sekaligus menjawab tantangan atau menjawab cibiran orang yang kurang memahami tentang digital. Gimana tuh maksudnya? Kan begini, banyak yang bilang bahwa orang belajar itu harus ada gurunya. Masa belajar gurunya Google, ya kan? Masa belajar gurunya sebuah aplikasi saja. Tradisi gitu ya, tradisi. Dan memang benar, memang benar bahwa orang belajar itu harus ada gurunya. Nah, pelajar menjawab hal ini bahwa untuk mengemas sesuatu secara kekinian, secara digital itu tanpa melebur nilai luhur dari pendidikan tadi, bahwa pendidikan harus orang guru yang mengajar. Harus ada mentornya. Nah, bukan cuma kita belajar menggunakan kitab sendiri atau kitab digital atau sebuah aplikasi. Cuma gak ada gurunya ya, gak ada yang bimbing gitu kan. Jadi tetap ada gurunya. Disinilah kelebihan pelajar. Pelajar memberikan ruang virtual untuk para guru berinteraksi dengan murid tanpa harus punya ruangan yang gede. Cukup dengan Android dan dia mengajar, sudah bisa mengajar. Semua dalam genggaman gitu ya. Dunia bisa dilipat dalam sebuah genggaman, tapi untuk nilai-nilai tersendiri tidak akan bisa. Dan tetap harus esensi itu ada. Esensi pendidikan itu tetap harus diajarkan oleh seorang guru, bukan diajarkan oleh Google. Contohnya, kita belajar Google bisa sambil di toilet. Kita belajar dengan aplikasi bisa sambil tiduran di mana aja itu ya. Di mana aja. Tapi kalau ada seorang guru, beranikah seorang murid tadi tidur di depan guru? Enggak, pasti enggak sih. Dia punya attitude sendiri. Disitulah diajarkan nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, bahwa bagaimana kita menghormati orang yang sedang berbicara, bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua, itu tetap harus ada. Berarti di sini selain belajar secara untuk pendidikan, kita bisa attitude juga bisa belajar dari sini ya. Iya, bahwa belajar itu bukan cuma materi, dan belajar itu juga tidak cuma menghafal, kalian mengetahui dan menghafal ilmu, bukan begitu. Sepertinya begitu, dan saya yakin begitu karena saya dapat ini dari seorang guru. Sumbernya ya dari sumbernya langsung. Karena gini, Bapak Menteri itu seseorang yang memikirkan atau menemukan metode mengubah sesuatu yang konvensional menjadi digital, memfasilitasi untuk orang lebih mudah. Terus berencana Bapak Menteri Pendidikan itu untuk mendigitalisasi pendidikan, tapi saya rasa tidak semudah itu. Kemarin kan kita menemui kasus-kasus bahwa anak-anak itu tidak semuanya sudah siap dan mengerti dengan digital. Benar. Iya kan? Iya, karena ada beberapa kendala seperti mereka mungkin belum ngerti digital itu gimana, atau terbatas di handphonenya atau apanya gitu kan. Ya, yang paling pertama SDM-nya. Ya, SDM itu pasti. Karena mereka belum mengerti apa itu email. Kadang ada loh yang belum mengerti apa itu email. Iya. Bahkan untuk membedakan username dengan
nama asli itu sudah nggak ngerti cara penulisannya bagaimana untuk mengisi username atau password itu harus kombinasi dengan huruf dan angka itu tidak bisa. Belum mengerti sampai situ ya. Belum sedetail itu mereka. Kalau bagi kita mungkin itu sangat mudah. Kok bisa sih nggak bisa? Tapi prakteknya kita tidak bisa menutup mata bahwa ada di depan kita kemarin ini. Itu tugasnya kita selain memberi terobosan, kita juga secara langsung terjun ke lapangan. Bagaimana sih kendalanya apa aja, terus antisipasinya gimana, plan ke depannya gimana gitu. Harus sedetail itu yang dibahas. Bukan kita sekedar ayo pindah ke digital. Ya, memang digital itu tidak bisa kita tolak lagi, kita harus mengikuti. Terus dan tidak semuanya digital itu jelek. Banyak banget digital itu yang membantu dan mempermudah. Kelebihannya ya. Banyak. Namun demikian sisi positif negatifnya juga ada. Sisi negatifnya terus dari SDM kita, kemampuan kita. Nah, dengan e-pelajar ini kita mencoba cara kursus yang dulu itu secara konvensional dan memakan tempat, kita pindah ke digital seramping mungkin gitu dengan teknologi yang ada. Terus kita bisa bebas gitu ya, kita bisa belajar di mana aja, kapan aja. Daripada main game mendingan buka aplikasinya sambil belajar. Iya kan? Daripada chatting yang enggak mendingan baca materinya dan tanya pada guru. Pak Guru ini bagaimana ya maksudnya? Tentunya guru akan menjawab. Dan kalau itu yang menjawab itu seorang guru, guru itu dididik untuk menjadi seorang pendidik. Jadi apapun yang dilakukan itu berusaha untuk mendidik, nggak mungkin untuk menjerumuskan. Begitu. Ada yang tanya nggak nih? Sepertinya ada yang bergabung. Oh, Dukut selamat malam. Ada apa yang ditanyakan? Taufan Ega, Sansan selamat malam. Saya mau tanya-tanya nggak nih? Kalau ada yang masih mau bertanya tentang apa itu e-pelajar, chatting. Silahkan ditanyakan. E-pelajar itu bimbingan belajar daring. Online gitu ya? Online. Dari mulai SD sampai ke SMA. Kalau e-pelajar itu kan dia punya materi yang si murid dengan itu dia bisa kumpulin poin atau reward. Terus kelas itu murid bisa dapat reward dari kelas nggak? Atau itu langsung sinkron ke materinya, dia reward dari semuanya langsung jadi satu di pelajarnya atau gimana? Kalau di kelas tidak akan menambah poin di murid, akan menambah poin di guru. Akan menambah poin pada bapak dan ibu gurunya. Kalau murid menambah poinnya itu dari mengerjakan materi. Dan kerennya lagi itu nanti bisa ditukarkan poin itu. Apa aja tuh? Macam-macam, sepatu, tas. Kan e-pelajar punya namanya e-store. Oh iya, ya, bisa ditukerin ke peralatan atau apapun yang kalian butuhin untuk fasilitas belajar kalian, murid-murid. Nah, e-store itu apa? Jelaskan dulu e-store. Jadi e-store itu seperti e-commerce, atau kalian tahu Shopee atau Bukalapak seperti itu ya, kita hampir seperti itu, tapi itu kan menyediakan kayak kebutuhan atau fasilitas untuk murid seperti untuk belajar atau sepatu, tas dan lain-lain. Di situ kita juga nyediain kayak voucher sendiri. Jadi ada voucher untuk belanja, voucher untuk game dan lain-lain. Nah, jadi gini. Ringkasnya e-store itu online shop yang khusus untuk siswa, untuk pelajar, menyediakan barang-barang kebutuhan pelajar. Dan untuk user yang sudah verified, itu barang tidak dikirim ke rumah, dikirimnya ke sekolah. Oh, langsung sekolahnya diambil sekolahnya ya, gitu. Karena mereka bayarnya boleh nanti kalau sudah pinter, seperti pay later gitu ya. Bayarnya nanti. Kamu mau tas, kamu mau sepatu, kita kasih. Bayarnya nanti kalau udah pintar. Gitu loh. Enak ya. Jadi pengen sekolah lagi gitu ya. Nah, kamu pengen sekolah lagi boleh. Masuk SD lagi. Terus selain ikhlas, terus Selamat e-store, malam, ada apa lagi tuh di e-pelajar itu fiturnya? Di e-pelajar juga plan ke depannya.
fitur namanya itur. Apa tuh itu? Itur itu apa ya, sebuah fitur yang akan memfasilitasi murid untuk melakukan study tour. Bedanya sama study tour yang rata-rata dilakukan di sekolah? Kalau study tour yang ada sekarang itu udah bukan study tour lagi, itu piknik namanya. Sekedar wisata kunjungan gitu ya? Roh study tour yang sebenarnya itu kalau kita ke suatu tempat, kita tahu yang kita tuju apa, ya kan? Iya. Itulah study tour. Oh, kita belajar ini tempat ini sejarahnya apa, Nah. terus tujuan dibangun tempat ini tuh apa gitu ya? Di perjalanan udah kita edukasi, ya kan? Fasilitas mobil yang mengangkut busnya pun tercanggih dan banyak kamera untuk selfie. Keren tuh. Sampai di tujuan membuktikan apa yang disampaikan di perjalanan tadi. Setelah pulang dari tujuan, dalam perjalanannya pulang balik lagi dari study tour, dikasih kuis. Kuliah apa itu sih? Ya, kuis tentang apa yang didatengin tadi. Oh. Siapa yang bisa menyimpulkan dengan tulisan-tulisan yang paling bagus, nanti akan kita terbitkan tulisan-tulisannya itu. Oh, seperti karya ilmiah mereka gitu ya? Itulah yang namanya study tour. Oh, nanti diterbitin dalam bentuk artikel, Ya, dalam bentuk artikel kita buat di website. website kita, di sosial media kita. Siapa ini yang membuat ini? Nanti jadi rujukan jika seseorang pengen ke sana lagi, oh di sana ada apa sih? Oh, seperti travel blogger gitu ya? Nah, seperti itulah. Berarti murid bisa partisipasi untuk ngisi website Website dan pelajar ya? ya, website dan akun sosmed kita. Yang paling keren dan membingungkan orang ini gratis gitu loh. Pasti bertanya-tanya ya, saya sendiri bertanya, itu kenapa sih gratis? Bukannya kita bayar guru, bayar ini, bayar itu, kenapa bisa gratis? Nah, itulah yang namanya digital marketing. Kita menggabungkan dari dunia pendidikan dengan digital marketing. Jadi, disitulah nilai lebih kita. Kita tidak sekedar hanya pengen mengedukasi, membuat aplikasi untuk gaya-gayaan, ya kan? Atau mengikuti orang yang sudah pernah Mengikuti bikin tren gitu duluan, ya? atau mengikuti meniru-niru aplikasi yang orang bikin. Oh tidak, kita sangat berbeda. Bahkan isinya pun jauh berbeda. Dari konsep yang kita bikin di pelajar ini sudah sangat berbeda. Dan malah kedepannya kita yakin ini akan jadi solusi pendidikan nasional. Semoga aja. Membantu para guru honorer untuk mendapatkan hasil tambahan. Begitu ceritanya. Masih ada yang belum paham nggak ya tentang pelajar? Ini ada yang mau tanya atau kirim-kirim salam? Nah, kok mau request radio kirim-kirim salam. Ya mungkin sekiranya begitu dulu. Tetap semangat, tetap produktif di rumah. Untuk adik-adik pelajar, belajar dengan pelajar. Untuk para guru jangan lupa segera hubungin customer pelajar lewat website, ada WA yang bisa dihubungin, atau langsung mendaftar sebagai gurunya, di gurunya gitu. Nanti akan kita arahkan dan kita bantu supaya bisa menjadi mentor online di pelajar. Bisa gabung join jadi guru gitu ya? Dan yang paling menarik, Anda akan mendapatkan tambahan penghasilan. Keren kan? Oke, selamat malam. Assalamualaikum.